Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismana Priyanti dengan NPM 1921030426 dari kelas H Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini, saya akan menyimpulkan materi yang telah kami pelajari dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9 dalam mata kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Langsung ke kelompok 1 tentang pengantar hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa. Di Indonesia, arbitrase sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. Adapun putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Yang dimaksud dengan bersifat final adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan ulang. Kelompok 2 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Basarnas merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk menangani sengketa masalah bisnis syariah, memiliki peran yang penting termasuk menyelesaikan masalah dengan perdamaian, menyelesaikan masalah bisnis menggunakan hukum Islam yang bisa diselesaikan dengan hukum Islam, menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan bank syariah sebagai nasabah atau pengguna jasa, dan antara muslim yang mengadakan perjanjian yang membuat hukum Islam sebagai kebutuhan dasar dan menyediakan penyelesaian secara sederhana terhadap penyelesaian muamalah. Jaminan penyelesaian sengketa oleh Basarnas diselesaikan secara rahasia dan tertutup. Arbiter yang tidak memihak, putusan arbitrase lebih mudah diimplementasikan, cepat dan relatif murah. Selanjutnya kelompok 3, pilihan penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini lebih menguntungkan daripada penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Keuntungan yang pertama, proses lebih cepat. Artinya, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, minggu, atau bulan, tidak seperti halnya penyelesaian lewat jalur pengadilan yang memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Yang kedua, biaya lebih murah. Yang ketiga, sifatnya informal. Yang keempat, kerahasiaannya terjamin. Yang kelima, bersifat final, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kelompok 4 tentang konsultasi. Layanan konsultasi merupakan proses dalam suasana kerjasama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. Konsultasi juga dapat diartikan sebagai proses memberikan bantuan kepada seseorang oleh orang yang ahli dan memenuhi standar kualifikasi pada area tertentu untuk mengetahui tentang diri mereka, mengembangkan potensi, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, penyetelan diri, dan lain-lain. Selanjutnya kelompok 5 tentang negosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun,
proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, ialah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang, pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua, ialah proses berlangsungnya negosiasi, acap kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Kelompok 6 tentang mediasi. Mediasi adalah suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Tugas dan fungsi mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa sangat berat. Oleh karena itu, tidak semua bisa menjadi mediator. Mediator harus mampu mencari sumber masalah pokok yang menyebabkan persengketaan di antara para pihak. Kemudian, berdasarkan sumber masalah pokok yang ditemukan tersebut, mediator merumuskan dan menyusun serta menyarankan pilihan pemecah masalahnya. Mediator juga harus mampu menciptakan suasana yang nyaman sehingga para pihak bisa secara terbuka dan leluasa untuk mengemukakan pendapat dan pendapat lainnya. Selanjutnya kelompok 7 tentang konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu penyelesaian di mana para pihak berupaya aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Konsiliasi diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sendiri perselisihannya. Hal ini menyebabkan istilah konsiliasi kerap kali diartikan sama dengan mediasi. Padahal, penyelesaian sengketa dengan konsiliasi lebih mengacu pada cara penyelesaian sengketa melalui konsensus antara para pihak. Sedangkan pihak ketiga hanya bertindak netral, berperan secara aktif maupun tidak aktif. Selanjutnya kelompok 8 tentang pendapat hukum. Pendapat hukum adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis untuk orang yang membutuhkan atau klien. Pendapat hukum sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum, agar dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat berkenaan dengan masalah yang dihadapi. Dan pendapat hukum merupakan sumber hukum yang bisa dikategorikan sebagai doktrin dan akan mempunyai kekuatan hukum mengikat jika sudah menjadi putusan hakim. Selanjutnya kelompok 9 tentang tindakan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase, di mana ialah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah. Putusan tersebut harus ditaati dan dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak yang dihukum atau tergugat untuk melakukan sesuatu, membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang yang dituntut. Putusan arbitrase baru dapat dilakukan setelah salinan putusan resminya didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.